Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikonfirmasi terkait dengan adanya fitnah terhadap organisasi PWI Laskar Sabilillah yang memanfaatkan situasi yang cukup memanas terkait dengan aksi mahasiswa dan rakyat belakangan ini. Coba kita baca dulu. Ada seolah-olah screenshot yang menyebar di media sosial terkait dengan pernyataan Sahroni Berdikari. Ini merupakan screenshot komentar, yakni ada 3 komentar yang dikaitkan dengan Sahroni Berdikari. Pertama, berdebah kalian semua. Kemudian komentar yang berikutnya, saya akan tuntut kalian semua, terutama anggota PWI-LS yang telah aku bayar untuk jagain rumah, justru kalian sendiri yang menjarah barang-barangku. Komentar berikutnya yang ketiga, PWI-LS bang ... manusia tidak tahu diri. Ya, kalau kita melihat gambar yang menyebar ini sudah jelas kan ini hasil editan. Tangkapan mata yang sederhana saja yang kita bukan ahli teknologi juga sudah mengerti ini merupakan editan, sengaja dibuat-buat. Hanya saja tetap saja ada pengaruh bagi orang-orang yang tidak mengerti atau orang-orang yang selama ini memang tidak mampu berpikir kritis. Hanya bersumbu pendek dan gampang tersulut. Artinya dalam situasi seperti ini kita harus menyadari ada saja kelompok-kelompok yang ingin menyudutkan perjuangan PWI Laskar Sabilillah. Bahkan ada di beberapa tempat caption video di mana provokator yang membawa bom molotov yang ditangkap oleh aparat penegak hukum, aparat TNI Polri yang katanya diduga mengaku sebagai kader PWI-LS. Padahal wajah tersebut tidak dikenal dan orang tersebut tidak ada hubungannya dengan PWI-LS. Nah, artinya memang kondisi ini memang boleh jadi dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hari ini PWI Laskar Sabilillah tetap konsisten menjaga marwah bangsa Indonesia, menjaga marwah kehormatan rakyat Nusantara. Artinya memang PWI-LS merupakan gerakan rakyat di mana kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga sejarah bangsa Indonesia. Saat hari ini orang-orang yang digaji oleh negara bersikap diam saja dengan pembelokan sejarah, dengan klaim terhadap hal-hal penting terkait dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Muncul Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah yang bukan aparatur sipil negara, tapi dengan kesadaran sebagai bangsa Indonesia untuk bangkit berjuang menyadarkan terkait dengan klaim-klaim sejarah Nusantara ini. Makanya benar apa yang dikatakan oleh ulama asal Palestina, al-watanu lil agniya wal wataniyatu lil fuqara. Tanah air itu untuk konglomerat. Tanah air itu untuk para pembesar. Wal wataniyatu lil fuqara, sedangkan cinta tanah air itu untuk orang fakir, untuk orang miskin. Hari ini tanah tumpah darah kita. Tanah air Indonesia Raya hanya dikuasai oleh konglomerat. Hanya dikuasai oleh yang dalam tanda kutip kita sebut dengan penguasa. Itulah yang memiliki tanah air ini. Sedangkan kita, segenap bangsa Indonesia, hanya didoktrin tentang cinta tanah air. Karena pada kenyataannya sedemikian rupa, orang-orang yang digaji oleh rakyat, orang-orang yang digaji oleh negara, pada kenyataannya tidak benar-benar membela negara. Kita mempertanyakan orang-orang yang digaji oleh rakyat, mereka menjadi pegawai di negara ini, tapi di mana letak nasionalismenya? Ketika sejarah kita dibelakkan orang, diklaim orang, bahkan disimpangkan orang.
Justru rakyat-rakyat kecil yang ada di bawah, yang diantaranya bergabung di PWI Laskar Sabilillah dengan semangat nasionalismenya membela bangsa ini dan membela kehormatan rakyat pribumi. Jadi benar kalau ada tagline yang mengatakan al-watanu lil agniya wal wataniyatu lil fuqara. Tanah air itu untuk orang kaya, untuk konglomerat, untuk penguasa. Sedangkan rakyat hanya didoktrin cinta tanah air. Nah, mari kita semua rapatkan barisan untuk membangun bangsa dan negara kita, saling menguatkan satu sama lainnya untuk menjaga sejarah bangsa Indonesia dan kehormatan rakyat Nusantara. Satu hal yang perlu kami ingatkan kepada segenap penyelenggara negara, negara itu terindikasi akan rusak, di antaranya satu, apabila amanah diberikan bukan kepada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtaziris sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kemudian yang kedua, apabila hukum tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Idza saraqa fihi musyarif tarakuhu. Apabila orang terhormat maling, maka hukum terasa tumpul, bisa dinegosiasikan dan dibiarkan begitu saja. Wa idza saraqa fihi mudha'if aqamu alaihil had. Adapun kalau orang lemah, orang bawah, rakyat jelata yang maling, hukum terasa tajam sekali. Maka kita perbaikilah supremasi hukum agar benar-benar kita bisa menciptakan rasa keadilan bagi segenap bangsa Indonesia. Dan kemudian yang ketiga, negara akan hancur ketika para pejabat dan para penguasa bancakan pajak untuk menambah gaji dan tunjangan, bahkan untuk memperkaya diri. Idza tukhidal fai'u dualan, ketika pajak dikumpulkan tapi dianggap sebagai kekayaan pribadi penguasa, wal amanatu magnaman, ketika jabatan dijadikan alasan untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Jadi sampai detik ini perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah tetap satu komando, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersama rakyat Nusantara, masyarakat pribumi Indonesia, bangsa Indonesia, untuk menjaga marwah bangsa Indonesia dan menjaga sejarah Indonesia. Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas, rapatkan barisan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, merunduk sama rata, tegak pun tanpa raja, untuk Indonesia Raya tercinta. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.